Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah Ya'la, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat karomah mendengar jeritan kubur dan melihat pohon berjalan. Inilah kisah Ya'la, seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan karomah berupa bisa mendengarkan jeritan kubur dan melihat pohon berjalan. Kisahnya ini bahkan disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Dawud. Kisah Ya'la mendapat karomah ini setelah dirinya masuk Islam, tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi. Berikut kisah lengkap Ya'la yang mendapatkan karomah berupa bisa mendengar jeritan kubur dan melihat pohon berjalan, sebagaimana sragenupdate.com rangkum dalam buku 40 sahabat yang memiliki karomah. Ya'la adalah putra Murrah bin Wahab As-Saqafi, beretnis Saqif samping Mekah. Mereka memiliki sesembahan yang disebut Tagiyah atau tiran yang mereka sayangi, cintai, dan hormati. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif dengan harapan bisa mendapat bantuan dari Bani Saqif, para pembesar Taif malah menyambutnya dengan penghinaan dan pelecehan. Mereka mengolok-ngoloknya dengan kata-kata yang kasar dan menunjukkan jauhnya mereka dari kemuliaan akhlak. Meski demikian, banyak sahabat terkenal dalam berbagai bidang atau medan yang dinisbatkan pada asal dari komunitas Saqif. 24 diantaranya adalah Ya'la bin Murrah As-Saqafi. Ya'la masuk Islam tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan mengirim santri-santrinya berdakwah ke beberapa wilayah di Jazirah Arab untuk menyebarkan Islam. Ada yang dikirim ke Madinah, Syria, Kufah, dan wilayah-wilayah lain di Jazirah Arab. Di Kufah tidak sedikit yang akhirnya masuk Islam dan menjadi muslim yang baik. Di antaranya adalah Ya'la bin Murrah. Sejak masuk Islam, Ya'la mulai menyibukkan diri untuk mempelajari Islam di sebuah tempat yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW di rumah Al-Arqam. Sebagai orang yang baru mempelajari Islam, Ya'la bin Murrah pernah punya pengalaman yang memalukan ketika dia harus dikritik dan ditegur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena ketahuan melumuri tubuhnya dengan kaluk atau parfum yang cukup populer di Arab kala itu, yang menurut beliau justru tidak akan membawa kebaikan untuk dirinya. Dalam hal ini, Ya'la bin Murrah bercerita yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatku sedang melumuri tubuhku dengan khaluk atau parfum yang cukup populer di Arab saat itu. Kemudian beliau bertanya, "Apa engkau memiliki istri?" Ya'la bin Murrah menjawab, "Tidak." Rasulullah lantas bersabda, "Pergi dan cucilah khaluk yang telah dipakai. Cucilah, dan jangan kamu ulangi lagi." Hadis riwayat An-Nasa'i. Teguran Nabi Muhammad SAW terhadap Ya'la tersebut dimaksudkan karena dalam ajaran Islam, melumuri tubuh dengan khaluk termasuk salah satu tindakan yang menyebabkan pelakunya dijauhi malaikat, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, 3 orang yang malaikat tidak akan mendekatinya, yaitu mayat orang kafir, orang yang melumuri tubuhnya dengan khaluk, dan orang yang berjunub melainkan kecuali dia sudah berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Suatu hari Ya'la diminta menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada suatu keperluan.
Ialah menceritakan pengalaman spiritualnya ketika sedang menemani Nabi sebagai berikut. Suatu hari aku pergi bersama Nabi Muhammad SAW melewati sebuah kuburan. Tiba-tiba aku mendengar suara orang merintih kesakitan dari dalam kubur. Aku lalu memberitahu beliau, "Rasulullah, aku mendengar ada suara orang merintih kesakitan dari dalam kubur." Nabi bertanya, "Apa engkau mendengarnya, wahai Ya'la?" Jawabku, "Benar, aku mendengarnya." Nabi lalu bersabda, "Orang tersebut sedang disiksa karena hal yang sepele." Aku bertanya, "Apa itu?" Semoga Allah menjadikanku sebagai tebusan untuk tiba-tiba Ya'la melihat sebatang pohon berjalan dari tempat tumbuhnya membelah bumi sampai pohon tersebut mendekati Nabi. Setelah sampai, pohon itu menaungi beliau yang sedang tertidur. Ketika beliau bangun, pohon itu berjalan lagi ke tempat semula. Ia berdiri. Ya'la bercerita, "Tatkala Nabi telah terbangun, aku sampaikan kejadian itu kepada beliau. Maka beliau mengatakan, ia adalah pohon yang meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi salam kepadaku." Demikianlah kisah Ya'la yang mendapatkan karomah berupa bisa mendengar siksa kubur dan melihat pohon berjalan karena memberi salam pada Nabi SAW. Tidak lama setelah kejadian itu, Ya'la menikah dengan seorang gadis bernama Hukaimah, putri dari Gailan As-Sagafi. Buah pernikahan mereka adalah hadirnya dua orang putra yang diberi nama Abdullah dan Utsman. Kedua putranya inilah yang kemudian mewarisi ilmu Ya'la, termasuk dalam penyebaran hadis. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.